Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan pagi hari menuju arah Padang Bakti. Monggo. Bila tiba waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya yang terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku kan tetap meradang dan menerjang. Duka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang rasa pedih dan perih. Dan aku semakin tidak peduli. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Puisi buah karya Chairil Anwar yang berjudul Aku. Pagi-pagi selawat Nabi lah. Pagi-pagi enaknya selawat Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillah wa min adi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Maju terus, pantang mundur. Tidak ada yang mau saling ngalah. Zaman edan. Gak boleh nggak melo edan, nggak keduman. Waduh.
dulur-dulur sedang banyak masalah, problem, atau sakit, atau sedang dapat musibah baik dirinya maupun keluarganya, ingatlah selalu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Oleh sebab itu dulur-dulur, ingat juga firman ini, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Kalau kau memang benar-benar seorang muslim, kau harus terus meningkatkan ketakwaanmu, tidak stabil atau tetap, apalagi mundur, tapi tingkatkan terus. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan merugi, demi masa, demi waktu, setiap saat manusia itu sesungguhnya dalam keadaan merugi. Jadi hidup ini kalau hanya untuk merugi, untuk apa sih dulu? Nah, supaya tidak rugi, innal insana lafi khusr, ya, illa, kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman yang mengamalkan amal kebajikan dan wa tawasaw bil haqq, dan terakhirnya wa tawasaw bis sabr. Jadi ketemunya demi masa atau setiap saat, setiap keadaan, sesungguhnya manusia itu adalah dalam kerugian. Dan inti ringkasannya adalah kecuali orang-orang yang lalu saling ingat mengingatkan, nasihat menasihatkan kepada yang lain untuk mengerjakan yang baik, yang benar, dan selalu bersabar dalam segala situasi dan kondisi, segala keadaan. Itulah baru orang yang tidak merugi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini wat-zaituni wat-turi sinina wa haddal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ومن يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ما شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang masih di waktu duha ya. Jadi waktu fajar, waktu subuh, waktu duha ya. Sekarang hilang waktu duha, bertepatan dengan menjelang waktu duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا وهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر أما بنعمة ربك فحدث. Ya, menjelang waktu duha dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bunder Gresik ini dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Posisi berada di monumen masuki kota Gresik. Ada patungnya Nogo Gini, Antaboga Nogo Gini. Masih di kota Gresik. Gapuranya tercantik sepertinya. Nggak percaya, silahkan buktikan. Jangan ngomong nggak percaya kalau nggak mau buktikan, ya begitu kan. Jangan berkata tidak percaya kalau tidak mau membuktikan. Ya, kalau tidak percaya tapi tidak membuktikan, ya dalam hati aja nggak percayanya. Oke? Nah.
Kenapa nadanya sangat sedih dulu? Ya, karena kita sedang mengingat neraka, bahwa kita tidak mungkin lolos dari neraka. Kenapa? Karena kita ini memang manusia ini tempatnya silap dan dosa dulu. Tambah lagi kalau kalian biasa mengamalkan la ilaha illa anta ya walaktani subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau kalian sering membaca itu, justru kalian semakin paham bahwa tidak ada jatah surga untuk kita. Apalagi kena ayat ria, kena pasal ria. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya ria itu lebih halus dari suara langkah semut. Mampukah kamu mendengarkan suara langkah semut? Mana bisa lolos dari neraka kalau begitu? Terus kata Kanjeng Nabi tentang ria juga, seperti semut hitam yang berada di atas batu hitam di malam kelam. Mampukah kamu melihat semut hitam tersebut? Tentu tidak. Artinya sangat sulit kita lolos dari neraka. Sangat sulit kita lolos dari neraka. Abli taubatan wa ghfiru junubi fa'inda taghalilun jamil aziz. Dan sungguh aku menyadari bahwa diriku tempatnya hilaf dan dosa. Bahkan tak pernah aku telah menyadari, tak pernah sekalipun kita bisa berbuat kebaikan. Kenapa? Karena segala kebaikan, kebenaran yang ada pada diri kita itu semata-mata milik Allah. Itu semata-mata adalah Allah, bukan kita. Kita hanya mampu melakukan kezaliman dan kesalahan demi kesalahan. Itulah disebut wal asr innal insana lafi khusr. Tapi yang terpenting adalah kita tetap selalu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan, ya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Artinya ya tidak bisa dulur, apalagi kamu sebagai kepala keluarga, sebagai bapak, nyari selamat sendiri untuk terhindar dari neraka. Tidak bisa dulur, karena di Al-Qurannya sudah jelas, selamatkan dirimu dan keluargamu dari dahsyatnya api neraka. Jadi kamu tidak mungkin bisa nyelonong sendirian masuk surga atau lolos dari neraka, karena dalilnya adalah selamatkan dirimu dan keluargamu. Yes, akhirnya kita karena merasa tidak berdaya dan tidak mampu apa-apa menghadapi skenario yang Tuhan Allah buat, akhirnya andalan kita hanya satu. Andalan kita akhirnya hanya satu dulur. Akhirnya andalan kita hanya satu dulur. Apa itu dulur? Sholawat Nabi dulur. Sholawat Nabi dulur. Sholawat Nabi dulur. Kenapa kita harus selawat? Karena harapan kita hanya ada satu dulur. Karena kita ini tidak mampu berbuat kebaikan, kebajikan, karena kena kalam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka hanya satu peluang yang bisa kita andalkan untuk diri kita dulur. Apa itu? Selawat Nabi dulur. Kenapa kita dengan cara selawat Nabi dulur? Ya,
Karena kita hanya bisa selamat bukan dengan apa-apa, apalagi dengan perbuatan kita, amal baik kita, tapi kita bisa selamat dari neraka dulur hanya karena syafaat baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu harapan kita dulur, hanya itu harapan kita dulur, hanya itu yang kita bisa lakukan dulur. Memohon syafaat kekasih Allah baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya itu dulur yang kita bisa andalkan dulur. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik. Sayyidina Muhammadin Fitil Qulubi Adalukya Adiyati Al-Wasifaiha tapi enak adanya. Kita berselawat dulur, andalan kita cuma selawat dulur. Jangan pernah merasa bisa selamat dari neraka dulur selain mengandalkan selawat. Hanya selawat dulur, jatah kita hanya selawat. Kenapa hanya selawat? Ya karena kita memohon syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Habibullah, beliau adalah Khalilullah, beliau adalah kekasih Allah, ya. Jangan pernah merasa bisa dengan ibadah-ibadah kita yang lain untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari neraka. Tidak ada dulu, tidak ada yang bisa menyelamatkan itu semua, ya. Yang bisa menolong kita hanya satu cara, syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dulu ya. Andalan kita hanya bisa itu saja, hanya syafaat Rasulullah. Maka perbanyaklah selawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena kita tidak bisa mengandalkan yang lain dulu. Tak mungkin mampu kita mengandalkan ibadah-ibadah yang lain atau kita menyelamatkan diri kita. Kita tidak pernah bisa dulu menyelamatkan diri kita, apalagi keluarga kita, apalagi orang lain dulu ya. Tidak bisa karena kita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi yang kita bisa andalkan hanya ada satu-satunya, yaitu syafaat dari kekasih Allah, Habibullah, Khalilullah, ya, baginda wa maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu dengan memperbanyak sholawat kepadanya, dengan sambil menangis dan merasakan kehadiran beliau duduk sila persis di depan kalian. Walaupun kalian tak bisa, selamanya tak bisa melihat wajah beliau, tapi hadirkan beliau sampai beliau duduk di depan ketika kalian sedang berselawat, ya. Ciri khas beliau adalah wajahnya tidak bisa terlihat, hanya cahaya yang sangat putih, yang sangat amat putih, ya. Jadi andalan kita hanya ada satu, apa itu? Yaitu salawat Nabi, salawat kepada Nabi, ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salawat kepada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apa?
agar kita mendapat syafaatnya, agar kita mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Lagu zaman dulu itu dulur, amami 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 itulah ke zaman dulu dulur. Mungkin hampir seliting dengan lagunya Buya Hamka, karangannya Buya Hamka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena malam ini kalam sunyi menentukan ku berjuang, ku serentak membela kebenaran, tuntunan agama menjadi tujuan. Na 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 na. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam tauhid dulu ya. Karya Profesor Al-Ulama, wah Al-Ulama. Kalau orang Sumatera itu nyebutnya apa ya? Tuan mungkin ya, Tuan Guru atau Tuan Said ya. Buya Hamka ya. Saya menjadi saksi dulu. Buya Hamka waliullah dulu ya. Saya pernah berjumpa kebetulan ketika saya berkholwat di dunia sana ya, di dunia lain. Saya berjumpa dengan beliau dan beliau memperkenalkan diri. Dan saya mengambil kesimpulan ternyata beliau adalah waliullah, salah satu waliullah ya. Demi Allah Rasulullah, saya mengalaminya asli itu. Saya ya boleh termasuk dikatakan pengagum ya, pengagum pecinta Buya Hamka ya. Yang saya pelajari ilmu dari Buya Hamka adalah yang terakhir adalah tasawuf modern. Nah itu buah karya beliau ya, buah karya beliau. Memang beliau sangat kritis membahas keyakinan-keyakinan yang dianggap beliau sesat ya. Contohnya adalah tasawuf. Maka beliau membuat istilah tasawuf modern ya. Kemudian ada juga kitab beliau yang membahas tentang kejelekan atau kesesatan dari kitab Darmo Gandul dan Gatoloco. Nah, itu. Saya juga pelajari semua dulu ya. Dan sepak terjang perjuangannya seorang alim ulama besar ya, dulur ya, yang mempertahankan kebenaran harus mengalami keluar masuk penjara sedulur ya. Itulah Buya Hamka, mungkin Buya Hamka ya. Luar biasa ya beliau, sangat mengilhami saya dulur. Dan yang sangat mengilhami saya juga adalah kitab-kitab buah karya Al-Imam Ghazali dulu ya. Al-Imam Ghazali ya, tentang kitab-kitabnya terutama Ihya Ulumuddin ya, dan kitab Al-Munqidh Minal Jalal. Nah itu sangat mengilhami saya dulu ya, sangat mengilhami keyakinan saya. Kemudian dari tokoh sufinya, ahli sufinya adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani ila hadratin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi qadasalahu sirrahu anna fa'ana bihi wa bi karomatihi. Al-Fatihah. Jadi yang ada di dalam keyakinan saya, yang membentuk keyakinan saya itu ya Buya Hamka, Imam Al-Ghazali ya,
Hujatul Islam itu dikenal dengan Ihya Ulumuddinnya, tapi ada yang paling membanggakan saya dan menancapkan keyakinan tauhid saya, ya, keyakinan tauhid saya atau ma'rifatullah saya adalah kitab Al-Muqit Minal Jalal, ya, yang secara ringkasnya adalah mulai hari ini aku tidak percaya lagi penglihatan pengindraanku lagi, karena bintang yang aku lihat sebesar dinar, sebesar uang dinar alias sangat kecil, atau mungkin uang 10 rupiah zaman dulu. Tahu uang 10 rupiah zaman dulu? Sebesar kancing dulur. Uang 10 rupiah zaman dulu itu sebesar kancing dulu. Kancing yang kecil itu dulu. Kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, mulai hari ini aku tidak percaya lagi pada penglihatan indraku, ya, indraku. Karena bintang yang kulihat sebesar uang dinar, artinya sangat kecil. Setelah penelitian ilmiah kujalani, ternyata bumi ini ditelannya mentah-mentah, alias bumi ini ternyata sangat jauh lebih kecil daripada bintang, dan ternyata bintang sangat jauh lebih besar. Maka mulai hari ini aku tidak percaya lagi pada penglihatan indriaku, panca indraku. Panca indraku sangat mudah tertipu, tapi mata batinku tidak bisa ditipu. Tapi hati nuraniku tidak bisa ditipu. Panca indraku sangat mudah ditipu, tapi mata batinku, mata hatiku, hati nuraniku tidak bisa didustai. Karena hati nurani itu tidak bisa didustai, tidak mau mendustai dan tidak mau didustai. Tidak mau didustai dan tidak mau mendustai. Itulah hati nurani. Itu isi ringkasnya dari kitab Al-Muqit Minal Jalal, buah karya Imam Al-Ghazali yang sangat jarang yang tahu. Orang umum, ya bukan umum lah, orang-orang beriman, kalau orang umum jelas nggak ngerti apa itu Ihya Ulumuddin. Tapi orang-orang yang imannya bagus atau orang-orang beriman itu ngertinya ya adalah Al-Ihya Ulumuddin, ya, gabungan dari seluruh buah karya Imam Al-Ghazali, ya. Tapi Al-Muqit Minal Jalal jarang sekali yang tahu gitu, ya. Itulah, maklumlah saya, karena saya pengidola, ya otomatis Allah beritahu sampai yang sangat rahasia yang dijalani oleh Al-Imam Al-Ghazali. Sampai ketika mendapat perintah tugas memasuki ke ilmu hakikatan, ke iman kehakikatan, beliau harus meninggalkan jamaahnya dan beliau harus mengikuti jejak daripada Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Baghdadi Al-Jalani qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi hurmatihi, yaitu berkholwat di hutan Baghdad dulur. Dan beliau berpesan kepada jamaahnya, bahkan kepada rajanya, barangkali kaisarnya, kalau ada umat yang bertanya tentang aku, katakan aku sedang pergi haji. Padahal beliau mendapat tarikan paksa dari Allah SWT untuk masuk ke tingkatan keyakinan iman yang lebih tinggi lagi, yaitu iman hakikat. Maka beliau harus mengikutinya, tidak mampu menolaknya, sampai beliau jatuh sakit karena menolak, dan akhirnya beliau memaksakan diri harus berangkat mengikuti jejak napas tilas dari Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir, yaitu berkholwat di hutan Baghdad sedulur. Dan dia berpesan kepada ketuanya majelis taklimnya atau kepada rajanya, berpesan, bila ada umat yang bertanya tentang aku, katakan aku sedang pergi haji atau umroh. Padahal beliau sedang menjalankan kholwat yang dipaksa oleh Allah, ya. Apa kata ketika Allah memaksa beliau untuk masuk lanjut ke keyakinan hakikat, apa kata beliau, bantahan beliau menolaknya?
sehingga mendapat hukuman-hukuman fisik dari Allah. Apa bantahan beliau? Aku merasakan kaki kananku maju ke depan, tapi kaki kiriku ditarik ke belakang. Akhirnya sampai beliau jatuh sakit dan lain-lain. Dan akhirnya beliau memutuskan diri beristikharah, harus melaksanakan kewajiban untuk masuk ke keyakinan hakikat, yaitu berkholwat, bernapatilah mengikuti jejak Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di hutan Baghdad. Ya, namanya pengidola ya tahu sampai yang sangat detail dulu ya. Begitupun Syekh Abdul Qadir Jilani, saya pun sangat mengidolakannya. Manakibnya semua saya hafalkan, saya renungkan, saya simak, dan saya berusaha amalkan. Saya adalah salah satu manusia pengamal manakib Syekh Abdul Qadir Jilani yang nyaris sempurna dulu. Karena saya termasuk berkholwat ke hutan-hutan, ke rimba-rimba, ya, berkelana seorang diri, sekian lamanya tidak kenal siang dan malam, tidak kenal hujan dan panas, tidak kenal lapar dan haus dulu. Jadi boleh dibilang saya adalah salah satu manusia pengamal manakib Syekh Abdul Qadir Jilani yang sempurna, nyaris sempurna dulu. Karena saya jalani semua, termasuk tata cara beliau berbusana dulu, tata cara beliau sholat di kamar khususnya dulu, beliau yang tidak pernah putus wudhu dulu, beliau yang tidak makan sebelum mendapat petunjuk perintah makan dulu. Saya laksanakan semua dulu. Mungkin saya salah satu manusia yang menjalankan manakib Syekh Abdul Qadir Jilani nyaris 100% sempurna dulu. Yang lain tidak, napatilasnya tidak mampu, puasanya pun tidak mampu, kemudian cara beliau berbusana pun tidak mampu menirunya. Kalau saya memang saya tiru semua, ya, termasuk jubahnya, kerudungnya, tasbih tidak pernah putus, tidak pernah lepas di tangan, tidak pernah putus sholat segala macam sholat sunnah tidak pernah putus dulu. Sholat tahajud tidak pernah meleset walau 1 detik dulu. Sholat duha tidak pernah putus dulu. Ya, sholat taubat nggak pernah dot dulu. Ya, sholat tahiyatul masjid dulu nggak pernah putus dulu. Segala macam sholat sunnah saya jalani dulu. Ya, dan tidak pernah putus wudu dulu. Dan tidak pernah putus dari berzikirullah, dan tidak pernah putus dari berzikirullah. Itulah orang-orang yang sempurna menjalankan manakib dari Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi pada salahu sirrahu anapa nabi wa bi karomati. Al-Fatihah. Ini bukan orang baik dulur. Saya biasa membaca, mengamalkan la ilaha illa anta ya khalaqtani subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta ya subhanaka rabbul arsyil karim. La ilaha illa anta ya subhanaka rabbul malaikati warruh. La ilaha illa anta subhanaka rabbul azimil azam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Aku ini orang zalim dulur. Cuma saja kata beliau, sampaikanlah apa yang pernah aku sampaikan, walau hanya 1 ayat. Kemudian
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-tolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu di dalam kejelekan, kejoliman, kejahatan dulu ya. Saya yang sangat mengenal dunia supranatural dulu, tapi saya bukan dukun dulu. Masa dulur fasih di dalam membaca-baca Al-Quran? Masa dukun menguasai kitab Al-Munqidh Minal Dalal? Masa dukun sangat akrab dan sangat mencintai Buya Hamka? Masa dukun sangat nyawiji dengan Syekh Abdul Qadir Jilani? Masa dukun sangat memahami ilmu rahasia hati dari salah satu kitab Melihat Allah, yaitu di salah satu kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali? Masa dukun seperti itu dulu ya? Yang jelas saya bukan dukun dulu, saya ahli marifatullah. Apa sih ahli marifatullah? Orang yang sungguh-sungguh mencintai Allah. Siapa itu orang yang sungguh-sungguh mencintai Allah? Orang yang sungguh-sungguh mempelajari, mencintai, ingin sekali mempelajari segala ilmu Allah. Otomatis saya juga menguasai segala hal tentang dunia gaib, dunia jin, dunia gaibnya gaib, sampai alam dunia rububiyah atau robaniin, kaum robaniin, kaum malakut ya, kaum nabiin ya. Otomatis saya jadi kenal semuanya dulu. Tapi ketika saya membahas tentang kegoiban, jangan kira saya didukun dulu. Masa dukun gurunya para mbah yai. Dukunnya berguru sama dukun dulu. Dan saya tidak pernah punya guru dukun dulu. Ya pernah juga sih, karena saya ingin mempelajari segala ilmu Allah ya. Tapi guru-guru saya adalah mbah yai dulu. Bahasa saya ketika saya membahas tentang kegoiban, tentang wong samar, wong halus, saya bukan dukun dulu, saya ahli marifatullah. Ahli marifatullah itu seperti itu, karena ahli marifatullah sangat mencintai Allah, otomatis sangat ingin mengenal segala ilmu Allah dan mengamalkannya dulu ya. Tapi terserah kan, saya mau dituduh dukun kayak apa kayak, malah saya sering nyamar ngaku sebagai dukun, rajanya dukun ya. Saya waktu belain Ning Siti Nampi aja, saya masuk di semua grup-grupnya, saya ngaku raja dukun ya. Wallahu alam kalau saya yang meredam itu suasana ketika Ning Siti Nampi salah ucap, bisa menghadirkan malaikat dan lain-lain, mungkin itu langsung kena bully. Saya dulu yang masuk habis-habisan. Kalau Ning Siti Nampi itu adalah dukun, saya ini rajanya dukun, maka saya harus melindungi Ning Siti Nampi. Di segala grup Ning Siti Nampi saya yang hadapi dulu ya. Kebetulan waktu itu juga almarhum Gendeng Pamungkas juga ikut marah dulu ya kepada Ibu Ning Siti Nampi. Ada juga paranormal kondang yang biasa ngeramal-ngeramal, itu juga ikut marah dulu. Nah itu di situ saya nyamar, saya belain Ibu Ning Siti Nampi itu, saya mengaku sebagai rajanya dukun dulu ya. Padahal saya bukan dukun dulu ya. Kenapa saya bilang Ibu Ning Siti Nampi? Saya tidak peduli apa yang dijalani oleh Ibu Ning Siti Nampi. Yang saya peduli, yang jelas saya tahu Ibu Ning Siti Nampi banyak menolong orang yang miskin, yang susah, yang lemah. Sodakohnya ndak karu-karuan, sumbangannya di sana sini ndak karuan. Saya mau tahu itunya saja, saya ndak mau tahu dia tersesat atau tidak. Pokoknya yang saya mau tahu, yang saya mau lihat, dia ahli sodakoh yang sangat besar, sangat luar biasa dulu. Makanya saya bela, sampai tak saya bela-belain, saya ngaku rajanya dukun sedulur. Ada peristiwa yang baru-baru ini juga ya,
yang cukup sangat menegangkan dan nyaris tidak ada yang berani belain. Kasus apa itu? Kasus di pondok pesantren atau padepokan dari Mbah Yaitar Ploso Jombang. Kalian kaget kan ketika secepat kilat izin dari padepokan atau pesantren Ploso Jombang secepat kilat dinyatakan dibekukan, ya. Kemudian kaget juga kan kalian, tahu-taunya seketika sehari 2 hari langsung izin dari padepokan Ploso Jombang atau pondok pesantren Ploso Jombang Mbah Yaitar yang sedang putranya sedang mengalami masalah tuduhan titik mendadak secepat kilat dibukakan, dulur-dulur. Nah, kalian jangan heran itu, dulur, ya, karena saya merasa beliau pernah berjasa pada saya sehingga saya membalas budi pada beliau. Dan kalian jangan heran mendadak izin dari pondok pesantren Jombang Ploso pimpinan Mbah Yaitar yang sedang berkasus yang sangat ramai, sangat seru, melibatkan kepolisian yang sangat besar, bahkan sempat menjadi kasus nasional, dalam waktu sesingkat-singkatnya izinnya bisa langsung dikembalikan, dulur, ya. Kalian heran semua ya, dulur, ya? Ya, pasti heran karena sudah tidak ada yang berani ikut campur. Kenapa? Karena polisi sudah mengerahkan pasukan besar-besaran dulu dan sudah boleh dibilang mengambil tindakan yang sangat tegas waktu itu, sehingga tidak ada yang berani belain. Nah, saya diam-diam di situ dengan cara saya, kemampuan saya berjuang harus membalas budi kebaikan dari Mbah Yaitar atau padepokan Sidikiyah atau pondok pesantren Sidikiyah Jombang Ploso Mbah Yaitar yang putranya sedang bermasalah itu, ya, dulur, ya. Banyak deh, dulur, saya belain. Saya juga pernah belain Demian, ya. Demian juga pernah saya bela, ya. Sedang seru-serunya dengan salah satu paranormal, ya. Walaupun saya hanya berjuang lewat medsos, saya mengaku saya adalah paranormal yang tertua, ya. Minimal jam terbang saya sudah 35 tahun. Si dia nyaut, saya juga sudah 35 tahun. Oh, tak jewer dari jauh kamu. Hah? Kamu mau kenal saya? Tanya yang Surgati Purwo sana, yang saya gojloki habis-habis di medsos, ya. Yang Surgati Purwo, Banyuwangi, ya, Alas Purwo sana. Saya berkata jujur, dia ngaku-ngaku. Akhirnya kan begitu, kejadian ini kejadian itu, ya. Saya ini orang jujur, bro. Jangan kamu imbangi dengan bahasa-bahasa trik. Kualat kamu, pasti kualat. Orang jujur dikira orang ahli trik, ahli ma'rifat dikira dukun, sontoloyo, loyo sontolo. Tapi nggak apa-apa, kalau masalah aku dituduh dukun, memang saya sendiri yang ngaku-ngaku dukun, bahkan sering ngaku rajanya dukun. Tapi dalam hal membela seseorang yang sedang sangat terbulikan, nah, kalau zaman dulunya teraniayakan, kalau zaman now-nya terbulikan. Lu pikir enak dibully? Lu buka HP aja nggak bisa, dulur. Lu mau WA, mau SMS, pacar lu, istri lu, anak lu, nggak bisa, ditabrak semua sama bulian-bulian yang masuk itu, dulur. Jangan main-main dengan bully, dulur. Tidak ada satupun sosok dalam dunia ini yang kuat dengan serangan bulian. Gak akan kuat, dulur. HP-mu nggak bisa pakai. Bulian semua yang masuk, masuk semua. Ngetik aja sampai nggak bisa tuh, dulur, ya. Kalau zaman dulu teraniaya, kalau zaman now terbulikan, terbuli-buli.
Siapa jagoan itu? Orang hebat, jagoan, petatang peteteng, wes anggap aja super bajingan. Kena serangan bully, nggak taubat. Kasih tahu sama saya sini, orangnya mana? Nggak bisa tidur dulu, kena bully itu. Belum lagi emaknya lapor, bilang ke anaknya yang super bajingan itu. Nah, mama diteror juga, nak. Belum lagi anaknya diteror. Pak, udah berhenti apa, Pak? Saya diteror terus, Pak. Orang banyak ini, Pak. Belum lagi tetangganya. Pak, kita nih tetangga ikut kena teror juga, kena bully, Pak. Udahlah, Pak, berhenti, Pak. Ngalah, akhirnya kita berubah tuh. Walaupun kita super bajingan, diserang sama bulian, sama bully-bully, oh nyerah. Ayo tunjukkan sama saya, super bajingan mana yang nggak takut sama bully, yang nggak KO sama bulian. Ini zaman medsos ini, zaman bully senjatanya. Istilahnya walaupun Amerika Serikat punya senjata nuklir yang super canggih, dia akan menang senjata nuklir super canggihnya Amerika atau senjata nuklir super canggihnya Rusia, tidak akan menang menghadapi bulian media sosial, tidak akan menang. Mejen tuh rudal nuklir tuh segala macam, pasti mejen tuh, karena di pengendalinya, operatornya atau sang presidennya dari pemilik daripada rudal nuklir itu kena serangan bully, dirinya, istrinya, anaknya, keponakannya. Kalau emaknya masih hidup, emaknya juga kena bully. Kalau bapaknya masih hidup, bapaknya kena bully. Kalau engkongnya sama cangnya sama neneknya masih hidup, kena bully semua, bro. Belum lagi tetangganya yang terdekat, saudara-saudaranya kena bully semua. Akhirnya diserang sama keluarganya sendiri. Siapa yang kuat, bro? Diserang sama keluarga sendiri. Keluarganya nyerang karena kecapean, kena bully, ikut-ikutan kena bully dulu. Jadi nggak ada lah sehebat apapun di zaman now yang kuat menghadapi bulian, menghadapi bully. Nggak ada yang kuat dulu. Biar itu presiden Amerika Serikat ataupun presiden Rusia dulu. Nyebrang nih dari Anyar, daerah Bunder nih dari Anyar ke Cerme, kecamatan Cerme. Wangel full dulu, waduh. Padat-padatnya orang berangkat kerja ini dulu. Orang berangkat kerja, orang pulang kerja. Belum lagi orang-orang yang baru berantem sama istrinya, sama suaminya. Belum lagi orang-orang yang baru diduga cerai, gabung jadi satu di jalanan, dulur. Hati-hati, dulur. Belum lagi orang yang baru kena PHK, dulur.
Wah, kalau nyetir motor gawat tuh dulur. Hati-hati dulur di jalanan dulur. Gabung jadi satu semua soalnya dulur. Orang gila, orang waras, sampai orang yang paling waras gabung jadi satu dulur di jalan raya. Yang make ini jalan raya ini mulai dari polisi sampai maling dulur, yang make jalan raya ini dulur, dipakai bersama, kompak pokoknya di jalan raya dulur. Orang baik orang jahat kompak dulur di jalan raya, pakai jalan yang sama. Orang kaya orang miskin jadi satu dulur, pakai jalan raya. Tapi perasaanku ya, kalau kemana-mana masih nginjek bumi, ya kendaraannya masih nginjek bumi, ya belum orang kaya lah. Nah, kalau kemana-mana nggak pernah nginjek bumi, termasuk kendaraan yang nggak pernah nyentuh bumi, nah itu baru orang kaya dulu. Tapi kalau masih nyentuh bumi, belum kaya. Menurut saya dulu, menurut kalian ya terserah dulu. Manfaatkan sisa umurmu dulur, manfaatkan sisa sehatmu dulur untuk kebajikan, untuk ketakwaan, untuk wata'awanu alal birri wa taqwa, wata'awanu alal birri wa taqwa. Oke. Ya dulur ya, manfaatkan masa sehatmu dulur untuk beribadah kepada Allah, kepada Tuhan. Manfaatkan sisa umurmu dulur untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan. Manfaatkan masa sehatmu dulur, manfaatkan masa kekayaanmu, masa kayamu dulur, mumpung kalian masih punya harta dulur. Perbanyak infak sedekah dulur. Ingat dulur, di dalam hartamu itu ada hartanya fakir miskin, anak terlantar, anak yatim piatu, janda tua, manula, ada jatah mereka di situ dulur. Ingat itu dulur. Manfaatkan masa jabatanmu dulur, mumpung kalian sedang masih menjabat dulur. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk berbakti kepada Allah, mengabdi kepada Allah dulur. Manfaatkan matamu yang masih bisa melek dulur untuk beribadah, berbakti kepada Allah dulur. Manfaatkan ragamu, kakimu, tanganmu dulur yang masih sehat itu dulur untuk berbakti, mengabdi kepada Allah dulur. Manfaatkan lidahmu yang masih lancar ngoceh itu dulur untuk berbakti kepada Allah dulur. Manfaatkan telingamu yang masih sehat itu dulur untuk berbakti kepada Allah, kepada Tuhan dulur. Manfaatkan otakmu yang masih sehat itu dulur untuk berbakti, mengabdi kepada Allah dulur. Macet dulur, ini daerah Banjarsari, daerah Banjarsari macet dulur.
daerah Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Desa Banjarsari, Dusun apa ya? Dusun Betiring dulu. Dusun Betiring, Kecamatan Cerme, Gresik dulu. Wih. Ya, semoga ada manfaatnya dulur yang saya sampaikan dulur. Kalau nggak ada manfaatnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya tidak punya maksud jelek. Saya hanya niat baik dulur. Saya juga tidak mengharapkan digaji oleh YouTube, tidak dulur. Ya, saya manfaatkan dari dulu media sosial. Dulu hanya ada Facebook. Saya menghimbau pada seluruh Facebooker semua Indonesia, manfaatkan Facebook untuk berbakti, beribadah kepada Allah. Nah, sekarang ada YouTube yang menggaji para orang-orang yang bersedia bekerja sama dengan YouTube, akan digaji, dan sudah banyak yang menerima gaji. Insya Allah saya bikin YouTube tidak mengharapkan gaji dari YouTube. Insya Allah saya pilih dapat gaji dari Al-Haq saja, dari Allah saja. Tapi kalau YouTube-nya baik hati, kasihan sama saya, ya saya terima kalau dikasih gaji YouTube. Tapi saya bukan tipe orang yang gampang mau menerima, disuruh ngurus ini ngurus itu mau. Saya mau nerima, tapi YouTube harus uruskan semuanya, segala cara-cara administrasi sampai saya menerima gaji. Kalau saya menerima gaji tapi dikasih syarat ini syarat itu, suruh ngurus ini ngurus itu, saya enggak mau. Saya bukan tipe orang kayak gitu. Gaji itu kan ada dua dulur. Mau pilih gaji dari Allah, gaji dari subbreaker, kata Ujang Bustami, subbreaker motor kali. Gaji dari subbreaker itu artinya kepercayaan, bukan uang. Kepercayaan, tanggapan, subscribe, hormatan, disayangi, dicintai oleh para subbreaker. Itu termasuk gaji dulu. Dan yang terpenting bagi saya adalah gaji dari Al-Haq, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah Azza wa Jalla. Bagi saya yang terpenting itu adalah gaji dari beliau, dan uangnya pun uang yang laku. Untuk belanja di surga itu laku dulu. Kalau gaji dari Allah, dari Tuhan, itu uangnya itu untuk belanja di surga nanti itu laku dulu. Ibaratnya kalau di surga ada mall, ada kafe, ya. Nah, pakai uang gajian yang dari Allah itu, mata uangnya itu berlaku dulu. Tapi uang yang dari YouTube, dari bos YouTube dunia atau Indonesia, itu kalau mau dipakai buat mata uang belanja di surga nggak berlaku dulu. Nggak laku uang itu. Ya gitu dulu ya. Tapi kalau saya dikasih gaji sama YouTube, ya saya alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Untuk apa? Untuk saya perbaiki fasilitas hidup saya. Ya, cara saya berbicara, perangkat, peralatan dan tempat studio yang mendukung saya, untuk mendukung saya menjadi YouTuber yang sangat baik, yang dikehendaki oleh YouTube, yang bermanfaat, sangat baik bagi bangsa dan negara, dan untuk para netizen atau para subscriber. Saya akan manfaatkan untuk itu dulu. Loh, saya nih uang itu untuk apa dulu? Uang saya nggak pernah makan uang, ya kan?
Saya tidak pernah makan uang dulur. Hanya orang gila yang makan uang. Masa uang dimakan? Uang buat beli nasi dulur, sama lauk pauk yang enak, sayur mayur, baru kita makan dulur. Kalau uang jangan dimakan dulur. Opname nanti. Bisa opname kita. Sakit bisa mati langsung. Uang kok dimakan. Tapi nggak ada orang yang sehebat para perokok, apalagi perokok kelas berat dulu. Nggak ada yang manusia yang sehebat perokok kelas berat. Kenapa? Nah, uang dibakar dulu. Oleh para perokok itu uang dibakar. Dia membuktikan aku nggak butuh uang. Jadi dia bakar uang itu. Dia belikan rokok lalu dia bakar. Tahu dulu pengeluaran pecandu rokok satu harinya? Terus 1 bulannya berapa dulu pengeluaran pecandu rokok? Terus 1 tahunnya berapa dulu pengeluaran dari pecandu rokok? Dibakar semua tuh uang miliaran dulu, uang ratusan juta tuh dulu dibakar sama pecandu rokok. Makanya saya bilang nggak ada manusia sehebat para pecandu rokok. Kenapa? Pecandu rokok itu uang dibakar. Rokok berapapun harganya dia beli lalu dia bakar. Sama aja uang dia bakar. Saya juga pecandu rokok berat dulu. Tapi alhamdulillah saya sama Allah diarahkan untuk beli rokok yang nikotinnya sangat rendah, alias rokok yang paling murah dulu. Sampai-sampai Bunda Lia Padepokan Songgobuwono, Bantul, Jogja, sampai-sampai pernah gojlokin saya masalah rokok saya. Wah, rokoknya rokok dukun. Karena rokok murah dulur. Jadi Bunda Lia Songgobuwono itu waktu itu sahabat saya dulur. Sahabat sangat baik dulur. Pas dia ngelihat rokok saya, ya mungkin simpatinya berkurang mungkin dulu. Akhirnya dia gojloki saya. Wah, rokoknya rokok dukun. Maksudnya rokok murahan dulu. Rokok murahan maksudnya. Jadi Bunda Lia Songgobuwono, ya Padepokan Songgobuwono, ya yang biasa melarung, ya melarung dari Keratonan Jogja, Jakarta, Bantul. Beliau yang jadi Kanjeng Ratu Kidulnya itu dulur. Busana seperti itu setiap acara larung. Larung besar-besaran dulu. Kalau Bunda Lia itu minimal yang damping itu Kapolres dulu. Saya sering mengikutinya acara larung, upacara larung, sedekah bumi lah, apalah ya. Itu resmi langsung dari keraton dulu. Orang-orang keraton itu sangat hormat dulu. Keraton Jogja itu dulu sama Bunda Lia Songgobuwono. Sama Bunda Lia Songgobuwono itu sangat hormat dulu. Orang-orang keraton Jogja itu abdi-abdi dalam atau keluarga besar dari Keraton Jogja itu banyak yang ngumpul-ngumpul di rumahnya Bunda Lia tuh. Biasa juga ngumpul di sana dulu. Bunda Lia itu ya sahabat dekat saya. Sahabat sebagai sama-sama praktisi. Sama-sama praktisi paranormal dulu ya. Tapi dia kan paranormal wanita yang the best of top, number one dulu. Kalau saya lihat itu se-Indonesia tersukses. Paranormal wanita tersukses se-Indonesia dulu. Kalau Bunda Lia itu saya lihat. Bunda Lia Hermin dulu. Dulunya Bunda Lia itu sama saya musuh dulu. Karena saya belum percaya bahwa ini ada orang aku namanya Bunda Lia dan sering mengadakan larung ya, sedekah bumi lah, perbuatan bumi lah, bahkan dikawal sama orang-orang Keraton Jogja, bahkan dikawal kepolisian, bahkan Kapolresnya selalu mendampingi, Kapolres Bantul. Ini kok ngaku-ngaku Kanjeng Ratu Kidul atau manunggal karo Kanjeng Ratu Kidul atau sangat
dekat dengan Tanjung Ratu Kidul. Ternyata dia namanya Bunda Lia Hermin, punya Padepokan Songgobuwono. Akhirnya saya gojlokin dulu Bunda Lia. Bunda Lia itu Songgobuwono, Padepokan Songgobuwono saya gojlokin awalnya. Dan sampai terjadilah keributan dulu. Semua pengikutnya Bunda Lia ngamuk dulu ke saya. Bahkan pernah mengatakan ngamuk gak karu-karuan lah pokoknya. Sampai ancaman-ancaman. Ya mau di inilah. Tapi ketika ancaman-ancaman itu komplit dulu oleh para pengikut Bunda Lia Songgobuwono, pas Padepokan Songgobuwono yang dipimpin oleh Bunda Lia mau mengadakan acara wayang semalam suntuk, wayang besar-besaran. Dalangnya juga the best of top itu dulu. Ya. Judulnya Semar Membangun Kayangan dulu. Posisi saya sedang sangat terancam dulu oleh pasukannya Bunda Lia, oleh Padepokan Songgobuwono. Saya sedang sangat terancam dulu. Saya ini bukan orang biasa dulu. Pada saat sebuah padepokan yang sangat besar, pengikutnya orang-orang besar, orang-orang top, mengancam saya, meneror saya, bahkan mau mengtitik-titik saya. Justru pada saat padepokan itu mengadakan acara besar, yaitu nanggap wayang semalam suntuk, yang judulnya waktu itu adalah Semar Membangun Kayangan. Justru saat itu saya hadir ke tempat itu dulu, ke acara itu, dan menyalami semua orang yang meneror saya. Saya waktu itu masih pakai nama media sosial Prabu Semeru Mahaguru. Saya salami semua pengikutnya Bunda Lia yang meneror saya, mengancam-ancam saya itu, dan mau mencari saya dimanapun berada. Saya salami satu persatu sambil saya perkenalkan nama saya, nama medsos saya, Prabu Semeru Mahaguru, Prabu Semeru Mahaguru, Prabu Semeru Mahaguru. Saat saya salami semua pengikutnya, hampir mendekati dengan tempat duduknya Bunda Lia yang sedang didampingi oleh Kapolres. Waktu itu Kapolres perempuan, nggak salah dulu. Rupanya Bunda Lia dengar saya memperkenalkan diri Prabu Semeru Mahaguru, Prabu Semeru Mahaguru pada semua pengikutnya. Kaget gak karu-karuan Bunda Lia. Kedatangan saya itu ternyata sangat bikin Bunda Lia super kaget dan super kagum atas kesatriaan saya dan keberanian saya, dan tidak kenal takut di situasi yang sangat terancam. Di tengah sedang acara besar-besarannya padepokan tersebut, saya justru datang. Ternyata Bunda Lia yang memiliki jiwa Srikandi atau pendekar wanita ternyata sangat kagum terhadap saya dulu. Ada orang sedang dicari-cari, diancam-ancam, teror-teror, malah mendatangi pesta besar acara nanggap wayang yang dihadiri oleh seluruh muridnya, ada dari seluruh Indonesia. Dan saya salami satu persatu. Saya Prabu Semeru Mahaguru. Saya Prabu Semeru Mahaguru. Seorang diri saya dulu. Saya seorang diri. Nanti kita lanjut lagi dulu ya.
Pasar Cerme atau Kecamatan Cerme dulu. Sampai sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, salam Nusantara Jaya. Rahayu, 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 rahayu.